Ada yang bertanya ke saya begini, kamu ini kan pribumi, orang Indonesia asli, orang Jawa. Kemudian kamu mengaku sebagai orang NU, katanya orang NU, katanya santri yang dididik oleh Kiai NU. Kenapa tidak mengikuti Kiai Nusantara, tidak mengikuti Kiai NU? Terus saya balik bertanya, Kiai NU yang mana yang kamu maksud? Nah itu, kamu saat ini masih jadi muhibbin, jadi pecinta habaib, membela mati-matian nasabah Alawi. Nah, kenapa tidak mengikuti Kiai Agil Sirot? Kenapa tidak mengikuti Kiai Haji Marzuki? Ya, katanya kamu orang NU. Begini ya Mas, ulama dan Kiai NU itu bukan hanya Kiai Haji Said Agil Sirot, bukan hanya Kiai Said Agil Sirot, bukan hanya Kiai Marzuki, ya, dan kiai-kiai yang lain yang kebetulan menunjukkan sikap pembelaannya terhadap atau terang-terangan membela para begal-begal nasab ini, berada di kubunya Imaduddin CS, ya. Tetapi Kiai NU itu banyak. Kalau saya ditanya, loh kamu berarti mengikuti Kiai siapa? Berarti tidak mau mengikuti Kiai pribumi. Saya jawab, loh saya mengikuti ulama-ulama pribumi seperti Kiai Haji Syekh Maimun Zubair, mengikuti kiai-kiai yang lain seperti Mas Syahir Lirboyo, Mas Syahir Ploso, Mas Syahir Sarang, ya, Mas Syahir Blok Agung, Mas Syahir Situbondo, ya, Sukorjo, ya, dan Mas Syahir pondok-pondok pesantren yang lainnya, Sitogiri, dan termasuk yang ada di PBNU, ulama-ulama dan kiai-kiai yang ada di PBNU seperti Kiai Haji Miftahul Ahyar, ya, seperti Gus Fahru Rozi dan ulama-ulama yang lain. Jadi ulama-ulama NU, kiai-kiai NU yang lain kan banyak. Jadi jangan dianggap kalau jadi muhibbin itu tetap mencintai dan menghormati para habaib itu tidak mengikuti ulama Nusantara. Jangan kemudian langsung dijustis, dituduh yang membela Ba'alawi itu berarti tidak NU, ya. Hanya karena rujukannya karena Kiai Haji Said Agil Sirot, begitu susahnya menyebut namanya beliau, ya. Kiai Haji Said Agil Sirot bukan hanya Kiai Haji Marzuki saja Kiai NU itu, tapi banyak Kiai NU yang lainnya yang juga masih tetap mencintai para habaib, yang masih percaya bahwa nasabah Alawi itu tersambung mutasil, tidak mengkotek, mutasil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Bahkan Tebu Ireng, ya, pondok pesantren Tebu Ireng, kemudian pondok pesantren yang lain banyak masyayikh yang justru jelas keulamaannya jelas, kekiaiannya jelas, ya, kealimannya jelas, punya pondok-pondok pesantren yang besar-besar, santrinya puluhan ribu, ya. Jadi meskipun saya ini tetap menjadi muhibbin habaib, menjadi pecinta para nasab-nasab Alawi, itu tetap sebagai santri yang mengikuti ulama-ulama Nusantara, yang samina wa ta'na terhadap ulama-ulama Nusantara. Kemudian kalian yang merasa saat ini masih menjadi pembenci daripada nasabah Alawi, anti habaib, mencaci maki habaib, kemudian rasis atas nama pribumi, kemudian anti terhadap ulama-ulama non pribumi, ya. Kemudian mengatakan karena mengikuti ulama NU, yaitu pilihan kalian, ya. Itu pilihan kalian. Sama seperti dulu saat partai NU itu, orang-orang NU itu dicekoi dengan istilah gini, orang NU itu kalau tidak PKB tidak NU. Berarti tidak NU kalau tidak PKB di saat zaman partai, ya. Ya. Karena kalau orang NU itu harus mengikuti Kiai NU, ya. Kemudian yang ada di P3, ada yang di Golkar, ada yang di partai-partai lain dianggap tidak NU. Ya mereka ini ya orang Islam, ya orang NU. Mereka juga mengikuti Kiai, cuman kebetulan yang diikuti bukan Kiainya yang mendukung PKB, yang kebetulan Kiainya tidak di PKB. Itu ya sama sekarang ini kalau ada Kiai-Kiai atau mungkin orang-orang yang dikiaikan secara tiba-tiba, ya, yang sebenarnya tidak jelas itu Kiai itu benar-benar Kiai atau dukun dipacai Kiai, kan tidak tahu. Tapi selama sampai hari ini yang saya ketahui, yang saya lihat, yang kita sama-sama lihat, yang masyhur-masyhur, ulama-ulama yang bisa dikatakan sebagai ulama yang muktamad, bisa dijadikan pegangan, ya, ulama-ulama yang kealimannya tidak diragukan lagi, itu masih menjadi bagian daripada pecinta para habaib, yang menghormati para habaib dan memberikan fatwa agar umat Islam tetap menghormati para habaib. Itu saja, silahkan kalian tetap menjadi pencaci, pembenci para habaib dengan dalih pribumi. Kalau kalian merasa menjadi pribumi, ya ingat yang pribumi bukan cuma sampean saja,
Ya, para muhibbin bukan hanya para pembenci habaib yang pribumi, tetapi para muhibbin juga banyak yang pribumi ya. Jadi kalau kalian mengatakan kita pribumi bangkit melawan orang-orang Yaman, imigran Yaman yang akan sampean hadapi itu bukan hanya imigran Yaman, tetapi para muhibbinnya, tentu saja para pecintanya, para jamaahnya, yaitu saudara kalian dari sesama pribumi. Ya, coba saya hanya mengingatkan, Allah memberikan kita akal dan pikiran untuk berpikir, ya. Kemudian Allah memberikan kita hati, perasaan, ya, bukan hanya memberikan kita kepala tanpa isi, ya. Jadi gunakan anugerah nikmat Allah berupa akal pikiran dan juga hati dan perasaan. Dan juga bagi orang-orang yang alim, orang-orang yang pernah belajar, punya ilmu, ya, ya semoga Allah berikan hidayah, ya. Karena ilmu tanpa hidayah itu seperti motor, ya, seperti motor atau mobil yang berkendara dengan cepat, tetapi kalau tanpa hidayah, tanpa petunjuk, maka akan tersesat, ya. Maka ilmu harus disertai dengan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidayah itu bisa turun atau bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, baik itu orang alim ataupun orang bodoh, ya. Itu hidayah. Makanya bagi orang-orang yang alim, semoga yang belum dapat hidayah atau ilmunya itu disertai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmunya dapat menyelamatkan pemiliknya dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.